Halo guys, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investing dan penetapan harga transfer. Silakan kalian simak. Di sini kelompok kami ada berlima. Yang pertama ada Nuraini Menanda, yang kedua ada Tabita Junian, Tasya Venita, Vania Puspita, dan yang terakhir ada Jessica Melenia. Mengapa perusahaan melakukan desentralisasi? Alasannya adalah untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Banyak perusahaan memilih untuk desentralisasi. Perusahaan tersebut melakukan desentralisasi karena para manajer lokal mampu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi lokal. Alasan perusahaan melakukan desentralisasi sendiri ada 4. Yang pertama, mengumpulkan data menggunakan informasi lokal. Nah, di sini kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar serta area yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal. Akan tetapi, para manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan kondisi operasional langsung memiliki akses terhadap informasi ini. Akibatnya, mereka sering berbeda dalam suatu posisi yang baik untuk membuat keputusan lokal. Selanjutnya, yang kedua, ada memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat dan dari operasional sehari-hari. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang yang lebih tinggi, yang kemudian keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Peluang yang lain itu seperti juga memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kemampuan para manajer lokalnya. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan untuk ke tingkat manajer lebih tinggi. Yang keempat adalah meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja suatu divisi atau pabrik adalah dengan memperkenalkannya lebih jauh kepada kekuatan-kekuatan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel serta laporan laba rugi segmen. Sebelum kita mengetahui perbedaan perhitungan biaya absorpsi dan variabel, kita perlu tahu apa sih perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Yang pertama, perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing, yaitu membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk bukan biaya periode. Overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Maksudnya, biaya overhead tetap dijadikan satu kesatuan tunggal dan ditambahkan pada harga pokok satuan yang diproduksi. Berikutnya,
Perhitungan biaya variabel atau variable costing, yaitu membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Overhead tetap diperlukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap pada akhir periode dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Artinya, biaya overhead tetap tidak dimasukkan sebagai bagian harga pokok satuan yang diproduksi, tetapi diperhitungkan menjadi biaya semuanya sebagai biaya periode, bersama-sama dengan biaya penjualan dan administratif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat bersama-sama perbedaan perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Perhitungan biaya absorpsi yang dibebankan ke dalam biaya produk yaitu meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan perhitungan biaya variabel yang dibebankan ke dalam biaya produk yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Selanjutnya, perhitungan biaya absorpsi yang dibebankan ke dalam biaya periode yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan perhitungan biaya variabel yang dibebankan ke dalam biaya periode meliputi overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Berikut laporan laba rugi segmen dari biaya absorpsi dan biaya variabel. Yang pertama, laporan laba rugi metode biaya absorpsi. Terdapat penjualan dikurangi dan harga pokok penjualan yang menghasilkan margin kotor. Lalu margin kotor tersebut dikurangi beban administrasi dan penjualan yang menghasilkan laba bersih. Untuk laporan laba rugi dan metode biaya variabel, yang pertama yaitu ada penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel ditambah dengan beban administrasi penjualan variabel. Lalu penjualan dan hasil dari harga pokok penjualan variabel dan beban administrasi dan penjualan variabel dikurangi yang menghasilkan margin kontribusi. Lalu margin kontribusi tersebut dikurangi dengan BOP tetap ditambah dengan beban penjualan tetap. Lalu margin kontribusi dikurangi dengan hasil tersebut yang menghasilkan laba bersih. Saya akan menjelaskan tentang imbal hasil atas investasi atau return on investment atau ROI. ROI sendiri adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Maksudnya adalah laba yang kita dapatkan karena kita telah menginvestasikan uang kita ke suatu perusahaan. Untuk besarnya laba yang didapatkan tergantung dengan investasi yang kita tanamkan. Semakin besar investasi yang kita tanamkan, maka laba yang akan kita peroleh juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika kita hanya menanamkan sedikit, kita juga akan mendapatkan laba yang sedikit pula. Cara menghitung ROI dengan contoh soal sebagai berikut. Perusahaan A berinvestasi sebesar 100 juta dalam sebuah proyek peluncuran produk baru. Setelah proyek tersebut diluncurkan, perusahaan Anda menerima jumlah dana dari penjualan baru yang didapat perusahaan mencapai angka 300 juta rupiah. Lantas, bagaimana cara menghitung ROI yang diperoleh perusahaan? Mari kita jawab. Dengan rumus laba investasi sama dengan total penjualan dikurangi jumlah investasi awal, yaitu 300 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Lalu ROI sama dengan dalam kurung total penjualan dikurangi jumlah investasi awal dibagi jumlah investasi awal dikali 100%. Yaitu 300 juta dikurangi 100 juta dibagi 100 juta dikali 100%, yaitu hasilnya 2%. Jadi perusahaan menerima laba sebesar 2%. Di sini saya akan menjelaskan laba residu dan nilai tambah ekonomi. EVA yaitu laba bersih dikurangi total biaya modal tahunan, di mana laba bersih
didapat dari laba operasi dikurangi pajak. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan, atau sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. EVA terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika EVA negatif, maka perusahaan yang menyiapkan modal. Peran EVA yaitu membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang didapatkan lebih besar daripada uang yang digunakan. EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. Di pihak lain, secara khusus pendapatan residual menggunakan tingkat minimum pengembalian yang diharapkan. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Residual income dihitung menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, laba operasi bersih dikurangi tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Lalu yang kedua, laba operasi bersih dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Sebagai contoh, kita lihat di PT Trijaya. PT Trijaya mempunyai aset operasional sebesar 100 juta dengan laba bersih senilai 18 juta dan minimum return on asset adalah 20%. Maka residual income-nya 18 juta dikurangi 20% dikali 100 juta. Maka hasilnya negatif 2 juta. Dengan demikian, besarnya pendapatan bersih PT Trijaya masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Kesimpulan dari contoh soal tersebut adalah EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri berupa cost of debit and cost of equity. Economic value added dapat diformulasikan sebagai berikut. EBIT dikurangi pajak dikurangi biaya modal. Rumus tersebut menggunakan indikator yaitu bila EVA lebih besar daripada 0, terjadi proses nilai tambah perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. Bila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Dan bila EVA kurang dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran penetapan harga transfer pada perusahaan yang terdesentralisasi. Masalah penentuan harga adalah hal yang sering kali dijumpai oleh manajer setiap hari dalam sebuah perusahaan. Karena penentuan atau keputusan harga ini akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang, terutama pada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Kebijakan harga adalah salah satu cara di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing mereka. Jadi, perusahaan kita harus memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sedangkan untuk harga transfer dalam arti yang luas adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Atau dalam arti sempitnya, harga transfer adalah harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Adapun tujuan dari harga transfer, yaitu yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan laba. Tujuan yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Tujuan yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Dan tujuan yang keempat ialah sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Sedangkan untuk tujuan dari penetapan harga transfer yaitu yang pertama, evaluasi peserta divisi secara akurat.
Nah, ini artinya tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan, yang berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba dari divisinya. Yang ketiga, tetap terjaganya otonomi divisi, yang artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil sebuah keuntungan. Pada dasarnya, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam transfer barang ini, yaitu metode yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau a market based price. Lalu yang kedua, harga transfer berdasarkan harga pokok, cost based price. Dan yang terakhir adalah harga transfer negosiasi atau negotiation price. Sebagai contoh, di sini Govinda Rajan pada tahun 1994, beliau mengadakan kepada 470 responden untuk mengetahui metode apa yang paling banyak digunakan pada saat itu. Dan hasilnya berada di diagram lingkaran yang sudah tersedia. Ada 16% dari harga negosiasi, 31% harga pasar, dan 53% harga pokok. Dengan kesimpulan bahwa di tahun tersebut, metode yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan metode harga pokok. Memaksimalkan laba tetap menjadi faktor dominan dalam penetapan harga. Kebijakan harga dari banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan berbagai masalah sosial termasuk faktor lingkungan, pengaruh suatu populasi yang menua, kendala hukum, dan masalah etika. Dalam mengambil pelanggan, perlu menjadi pertimbangan saat menetapkan harga atau meningkatkan produk nilai bagi pelanggan penting untuk setidaknya ada 3 alasan. Nah, alasan dalam pertimbangan saat penetapan harga itu yang pertama, kepekaan terhadap pelanggan diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan. Alasan yang kedua yaitu penerimaan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan di pasar yang kompetitif. Dan alasan yang terakhir adalah harga harus mencerminkan nilai tambah yang ditambahkan perusahaan kepada produk atau layanan yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa harga adalah customer driven. Sekian penjelasan mengenai materi pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.